Baik kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gimin Admin yang akan terus menemani kawan-kawan. Kita ngobrol ngalor ngidul bersama Mas Ali Antoni yang sekarang sudah langsung berada di kiri saya. Edisi kali ini sudah masuk ke edisi keempat ya Mas ya. Dan ini cukup lumayan tertunda ini yang keempat ini nih. Jeda ketiga dan keempatnya cukup lama ini. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah mulai bisa lagi bikin podcast untuk edisi yang keempat. Temanya apa kali ini? Saya juga nggak tahu kawan-kawan, karena kita ini podcastnya mengalir saja, the flow. Nggak ada briefing segala macam ini. Tiba-tiba podcast aja di sela-sela kesibukan nerima order dari kawan-kawan ya. Tapi nggak apa-apa. Siapa yang tahu nih Mas Ali? Atau menyapa dulu Mas Ali? Ya. Untuk podcast kali ini edisi keempat. Siap. Belum apa-apa. Mas, temanya apa nih Mas untuk yang ke edisi keempat ini? Sesuai dengan postingan yang di Facebook, kita akan bahas tentang keinginan. Oh iya, oke. Yang pernah di Facebook ya, saya baca sekilas. Oke, siap. Tentang keinginan ya. Itu keinginan itu nanti versusnya dengan ini enggak Mas? Dengan kebutuhan enggak Mas? Bisa kan kita, ada kebutuhan, ada keinginan gitu ya. Kebutuhannya mungkin kita bahas dikit, tapi kita lebih banyak gali keinginannya. Di keinginannya. Oke deh, siap. Silakan aja deh Mas Ali langsung Mas. Oke. Manusia itu kan secara sederhana ya bisa kita simpulin bahwa kita itu makhluk indrawi ya. Jadi kalau hewan kan makhluk instinktif. Kalau manusia itu makhluk indrawi. Kita punya panca indera. Dan secara hidup kita itu semacam ingin menuruti kenikmatan panca indera itu. Kita pengen hidup nyaman. Nah, atau hidup enak. Jadi misalkan kita nggak suka dengan suara bising, itu hubungannya dengan indera. Kita suka dengan musik-musik yang isi listening, itu hubungannya dengan indera pendengar. Kita suka ngelihat hal-hal yang indah ya, pemandangan, ya kan? Iya. Terus duit banyak, itu kan itu juga termasuk pemandangan yang indah ya, duit banyak. Asal bukan punya orang ya kan, punya sendiri. cewek seksi, kalau bagi cowok itu nurutin indera. Jadi yang dimaksud nafsu itu sebenarnya pemuasan terhadap indera-indera. Secara biologis sederhananya kayak gitu. Jadi ada indera penglihatan, indera pendengar, kalau makan ya indera perasa. Kita maunya yang enak-enak kayak gitu. Nah, pokoknya apapun lah yang itu menyenangkan dan nyaman untuk indera, kita nurutin. Nah, nuruti atau selalu menuruti ya, atau terus fokus kita mengejar pemenuhan kebutuhan indera-indera, itulah yang disebut keinginan. Kayak gitu. Misalkan kita pengen makanan yang enak, itu kan karena indera perasa kita yang butuh dienakin, kan kayak gitu ya. Pengen ngencuk, kan jelas ya. Ngencuk apa tuh? Ngencuk itu apa ya? Proses in out, ML. Kalau mau ngomong ngentot kan nggak enak ya. Itu kan sok-sok artis apa gitu loh mereka yang kena kasus kemarin. Omongannya kan kurang ajar. Kalau kita kan punya akhlak. Ya. Nah yang tadi itu berarti indera ya kelamin kan. Kulit ya. Bagian kulit tapi kan lebih kompleks. Lebih kompleks ya. Nah kan termasuk ada sensor ya, saraf lah kayak gitu. Betul. Nah termasuk mobil baru. Itu kan ada rasa nyaman ya, tubuh, kursi empuk ya kan, AC dingin, terus termasuk eksistensi, ingin dipuji, ingin dikagumi. Nah itu. Nah, tapi uniknya keinginan ini dia nggak semata-mata lahir tiba-tiba.
Jadi ada yang disebut dengan sejarah keinginan. Kita ingin tuh biasanya karena dua hal. Membandingkan kondisi kita. Yang pertama itu, misal gini, teman-teman motornya bagus, motor kita motor lawas itu lah. Pitung lah. Pitung bagus ding sekarang. Pitung nggak bagus. Bagus sekarang jadi motor. Pokoknya nggak ada merek lah. Pokoknya yang membuat kan karena relatif ya. Tiap orang kan tidak bersyukurnya beda-beda. Nah, karena dia membandingkan kondisi dirinya dan melihat kondisi orang lain, timbul keinginan. Yang kedua, itu iming-iming atau tawaran dari luar. Jadi misalkan kita ngeliat iklan, kayak gitu. Semula kita nggak kepikiran dan nggak pengen kan dan nggak membandingkan, tapi karena ada iklan, gila nih motornya canggih, modern, terus bodinya oke, kok jadi pengen ya. Nah itu jadi DP-nya murah lagi. Nah DP-nya murah, bisa kredit kayak bisa gitu. Kredit. Padahal kredit sebelumnya belum pada lunas. Aduh. Rela nambah beban yang dibikin sendiri demi terwujud keinginan. Nah itu dia, garis bawahi, rela menambah beban sendiri, yang penting keinginannya terwujud ya. Iya, makanya kalau kita kan jadi budak keinginan ya, budak indrawi. Nah, kalau kita langsung ngomong solusi, misalkan bagaimana caranya nggak terlalu banyak keinginan, ya jangan terlalu sering membandingkan atau hindari kesempatan kita ngelihat yang muluk-muluk yang dari iming-iming itu kalau kita nggak kuat. Jadi kita juga nggak bisa tiba-tiba mengurangi keinginan atau menghilangkan keinginan, nggak bisa. Itu naluri alamiah ya. Ya kebutuhan indera yang pengen dipuaskan itu. Jadi orang yang lama berlatih yang bisa itu tetap metode pemaksaan. Jadi kayak misalkan gini. Kayak kita duduk, gak usah lah kita ngomong samadhi atau meditasi ya. Duduk diam 5 menit aja kan gak setiap orang mudah kan. Karena pembiasaan kan. Bagi yang terlalu over ya, dia harus sering bergerak misalkan. 5 menit kan itu merisaukan, apalagi 5 menit tidak pegang HP. Kalau 5 menit sambil Facebookan aja 5 hari mungkin bisa ya, atau sambil YouTubean kayak gitu. Sambil TikTokan yang asik gitu. Sambil TikTokan atau sambil lihat orang yang sedang joget-joget di TikTok kan. Nah, jadi keinginan ini menjebak kita gitu loh. Kan seolah-olah ya kita kira dengan makin seringnya indera ini dituruti maka akan makin bahagia. Kita kira kan gitu ya. Tapi kan yang terjadi malah enggak. Karena apa? Karena dia menagih yang berikutnya. Itu keinginan itu paralel. Ketika dia sudah dipuaskan satu, bukan sudah selesai, malah akan ada keinginan berikutnya untuk mengejar puas lagi. Kalau nggak gitu, kadar puasnya nggak banyak, dia akan menagih dipuaskan lagi. Makanya orang makan enak kan nggak bosan. Misalkan ya kulineran nih kan lagi model ya, makan apa nih? Oh di sana lagi ada kambing guling enak kayak gitu kan. Kambing guling muda misalin. Oke, kita ke sana. Kambing ABG. Nah, kambing kimcil. kambing cabe-cabean. Kambing dicabein. Iya, terong dicabein. Itu yang sambal terong maksudnya kan? Oh iya. Nah, ketika kita udah makan kambing kimcil muda dan enak kan, nanti di meja obrolan itu akan ada obrolan lagi. Di sana tuh asik tuh. Ada rica-rica bebek. Itu belum selesai makan, itu udah ada tema baru lagi tentang makan yang enak. Dia akan nagih lagi. Setelah ini kita kemana nih biar enak lagi kan? Ke rica-rica bebek akhirnya. Rica-rica bebek kan udah tuh seru, makan lagi di situ enak.
Terus belum selesai juga ada obrolan lagi. Sana tuh bakmi enak tuh, bakmi goreng apa bakmi rebus apa. Bakmi loncat. Ya makanya para kuliner itu akan terus mencari tempat-tempat kuliner baru untuk terus mengalami Kepuasan tadi. Mobil juga gitu. Betul, mobil seperti itu. Coba liatin yang sok-sok gaya sultan ya. Karena dia punya duit tapi ya, kan syaratnya harus itu dulu. Sama dengan makanan tadi kan selama dia bisa beli. Iya. Kan kayak gitu. Nah, misalkan ada yang sok sultan punya mobil langka apa, satu itu dia senang, tapi kan menagih mobil langka kedua biar senangnya itu makin senang atau tetap terjaga senangnya. Soalnya kalau cuma satu, senangnya itu menagih, nggak cukup. Itu teori keinginan tuh kayak gitu itu. Jadi semakin dituruti, semakin dia menagih yang baru lagi. Semakin dituruti akan semakin mengakar akhirnya ya Mas ya. Yang ngoyot dan jalo, dia nagih kayak narkoba. Terus gini Mas, ini kaitannya dengan zuhud Mas. Apa akhirnya ketika kita ingin meminimalisir keinginan itu, maka salah satu pola hidup yang harus kita pilih adalah zuhud itu Mas. Bisa dikaitkan ke sana nggak sebenarnya? Kalau zuhud ini kan semacam perlawanan keras terhadap keinginan ya. Itu termasuk ekstrim banget ya perlawanannya berarti ya. Soalnya zuhud itu kan di atasnya, bahkan dia cukup aja kan nggak perlu. Kurang aja udah bahagia. Ya kalau orang zuhud kan gitu. Jangan kan cukup, kurang aja mereka sudah bahagia. Makanya kita agak susah kalau sampai tembus sampai level itu gitu loh. Iya. Soalnya untuk urusan keikhlasan ya, nomor satu ikhlas dulu. Kan itu kan di atas cukup itu. Seumpamanya ada orang terbiasa makan dengan ayam, terbiasa makan dengan ikan, ikan ayam, ikan tempe, terbiasa makan dengan ikan. Ya iwa ya kan. Sebutnya. Ikan. Wah, keluarga sejahtera, makannya ikan terus. Ikan ayam, ikan tempe, ikan tahu, iwa ya. Iwa. Rapper itu ya. Bagi yang paham pasti. Bagi yang nggak paham garing. Kalau yang paham kan ada bentuk makannya lagi gini kan dia jongkok separuh gitu. Garing katanya. Paling ke apa tuh? Nah, itu kan apa? Otomatis kan ketika dia berniat ya mempuasai dirinya ya, nggak makan ikan nggak apa-apa lah itu ya. Misalkan dia makan cuma sayur, kan kalau sayur kan kalau di Jawa kan tetap bukan iwak kan, nggak ada iwak kangkung, iwak bayam kan nggak ada. Nah, ketika dia mempuasai dirinya sebagai orang yang bukan vegetarian loh ya. Kalau vegetarian itu absurd. Wah. Vegetarian itu bukan orang yang berpuasa. Itu cuma gaya hidup. Ya. Cuma lifestyle aja. Masuknya ke absurditas itu ya. Iya. Manusia itu kan suka dengan gaya ya. Nah, termasuk vegetarian itu kan gaya hidup sekarang. Yang ntar dihubungkan dengan kesehatan lah atau sikap empati terhadap hewan kayak gitu. Dan lucunya kan dia kira ketika nyabut padi itu memang nggak membunuh makhluk. Kan sama aja motong kambing ya kan, mereka kan menghindari itu tuh pembunuhan terhadap makhluk. Nah, panen itu kan termasuk penghilangan nyawa tumbuhan juga. Tapi kita nggak bahas absurditas ya. Belum saat ini ya. Nanti ada tema khusus ya. Ya, kita cuma nyenggol dikit ya. Nanti ada khusus kita bahas mengenai absurditas. Iya, jadi cuman mitos kan Sisyphus. Iya. Cuman kan keinginan tuh kayak gini. Kalau manusia, mungkin nggak manusia nggak punya keinginan. Sementara ketika dia
berlatih mengurangi keinginan atau berlatih tidak memiliki keinginan itu kan bentuk keinginan juga. Iya. Keinginannya adalah ingin tidak punya keinginan. Iya, berarti kan gimana? Tetap ada berarti keinginan. Berarti tidak masalah. Punya keinginan itu tidak masalah. Yang jadi masalah ketika kita nggak bisa mengendalikan keinginan kita. Kita yang dikendalikan oleh keinginan kita. Apalagi ditambah dengan memaksakan diri untuk mengejar keinginan itu ya. Iya. Yang di luar batas kita. Yang kan? di luar batas. Iya. Termasuk menyedikitkan keinginan atau tidak punya keinginan, tapi itu di luar batas kita juga tetap nggak bijak. Oh. Itu kan nggak alami berarti. Iya. Kan kita kan kalau kita ngomong stoa ya, kan pijakannya apa yang bisa kita gapai. Yang ngoyo, yang apalagi menyakiti diri ya sampai sakit segala macam. Atau keluarganya yang jadi sakit hati misalkan istrinya nggak pernah dikasih uang belanja karena sedang berlatih berpuasa, termasuk berpuasa tidak menafkahi istri, itu kan kurang ajar namanya. Kasihan istrinya. Kasihan dianya. Oh iya. Istri digituin kan, ntar kalau istrinya disukain yang lain dinafkahi sama yang lain nggak terima. Wah, lain cerita itu gawat. Nah, iya, nafkahilah istrimu sebelum istrimu dinafkahi orang lain. Itu meskipun nggak nyambung ya dengan keinginan ya, tapi nggak apa-apa lah, kayaknya agak bijak gitu kayaknya. Absurd ya. Edisi keempat absurd. Lah biar jelas kan. Iya. Ya karena maunya bijak, tapi kan nama istri malah zolim. Iya. Ya hidup kudu lihat level-levelan. Betul. Kita harus ke level kita di mana, biar kan yang paling enak hidup itu kan natur ya. Kalau kita belajar sama semesta ya. Semesta ini kan natur. Dia nggak ngoyo, ya nggak males. Kan kayak gitu. Ya kita belajar kewajaran aja lah. Iya. Termasuk keinginan itu kan sebenarnya asal wajar nggak apa-apa. Disebut tidak wajar itu ketika itu di luar kapasitas kita. Umpamanya kita mau beli pesawat tempur ya, misalkan loh 15 triliun harganya misalkan, ya sangat mungkin kan kalau dia kepala negara misalkan, atau Prabowo sebagai Menhan misalkan, ya sangat mungkin. Tapi ketika misalnya cuman kita kayak gini ya kan, beli HP Cina aja ngeridit terus pengen yang nggak usah pesawat tempur ya kan. Iya. Nah itu kan baru muluk-muluk tuh, baru keinginan jadi petaka. Betul. Kayak gitu, apalagi kalau keinginan itu misalkan bermanfaat bagi orang lain ya, kan justru malah mulia kan. Misalkan pengen bikin panti jompo, ya kan, yatim piatu, itu kan termasuk salah satu bentuk keinginan tuh. Jadi nggak semua keinginan itu buruk. Kembali lagi ke sikap kita. Selama kita bisa mengendalikan, nggak ada masalah. Iya. Maka gini Mas ya, untuk mengendalikan keinginan tersebut, maka perbanyaklah bersyukur berarti. Apa yang bersyukur sudah kita dapatkan itu sekarang, ya khusus syukuri. Bagi orang-orang yang nggak bisa nuruti keinginan. Aduh. Mudahnya itu. Bersyukur itu metode sederhana untuk mereka yang susah nuruti keinginan. Dibikinlah bersyukur. Nah, ketika kita udah bersyukur, di situ kan ada kemungkinan poin untuk mewujudkan lebih mudah sebenarnya. Karena kita nggak dikendalikan lagi. Justru kalau dikendalikan itu kan kita dalam tekanan, malah lebih susah. Jadi kalau mau keinginannya terwujud, jangan pengen-pengen banget. Coba dilihat aja dalam hidup ini, ketika kita kepengen banget kan malah kecewa kan sering-seringnya. Oh iya. Malah susah mewujudkan kan. Ketika kita nggak pengen malah gampang kan. Itulah. Beberapa. Tapi ada juga yang kita pengen nggak pengen susah ya, ada juga. Duit misalkan ya, itu sama aja, itu mau kita apa ya, duit misteri lah. Itu nggak kita bahas. Semua udah punya masalahnya masing-masing dengan duit itu. Wah, duit mah kompleks coy. Gitu Mas ya keinginannya. Oke. Udah berapa menit nih?
Udah 20 menit ya? Oke kawan-kawan, ini kita memang durasinya coba kita padatkan lagi ya seperti di awal. Ini kita maksimal 20 menit sebenarnya. Mudah-mudahan dengan 20 menit ini banyak manfaat yang bisa diambil dari apa yang diutarakan oleh Mas Ali barusan. Saya percaya sih banyak sekali manfaat. Kalau kawan-kawan nanti mendengarkan dengan saksama dari awal sampai akhir apa yang diucapkan oleh Mas Ali, wah itu manfaatnya sebenarnya lumayan ya. Jadi ini udah 20 menit kita nih Mas Ali nih. Ya. Berarti ya belajar mengendalikan keinginan. bah iya, nyambung akhirnya ya. Iya. Karena keinginan kita sebenarnya ingin lebih panjang, tapi itu tadi kita harus belajar mengendalikan keinginan sesuai dengan target di awal. Kita maksimal 20 menit dan sekarang waktunya kita sudah lebih dari 20 menit ya Mas Operator ya. Oke, jadi kawan-kawan, untuk podcast edisi keempat ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ingat tetap jaga apinya kawan-kawan. Keep the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast edisi kelima. Terima kasih.